apakah tiga pemimpin ini sesuai dengan kriteria pemimpin yang ideal? Nah, itu jauh daripada kata ideal dan tidak sama sekali ideal terhadap tiga pilihan daripada pemimpin kita hari ini. Banyak kan ya misalkan debat ya. Debat kalau nggak bisa jawab kan biasanya gimmick. Ngarang indah lah ceritanya waktu itu. Tapi ya gimmick itu juga kemudian saya rasa memang ada gerakan yang harus ada gimmicknya. Tapi kalau dalam konteks ini, itu saya rasa gimmick ini memang ketidakpahaman mengenai substansi yang disampaikan. Halo Tribuners, kembali bersama saya Oktia Rani dalam program Tribun Talks. Debat calon wakil presiden Cawapres yang digelar pada Minggu 21 Januari 2024, calon wakil presiden ini saling beradu gagasan tentang pembangunan, berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria hingga masyarakat adat dan desa. Nah, dalam perdebatan ini masih menjadi perbincangan hangat terutama di media sosial. Lantaran debat yang seharusnya menjadi ajang para paslon menunjukkan kedalaman pengetahuan dan kematangan sikap justru terlihat provokasi emosi yang cenderung mendominasi dalam debat kemarin. Nah, hari ini kita akan menggali bagaimana tanggapan mahasiswa soal debat Cawapres kemarin. Hari ini kita akan menggali bagaimana tanggapan mahasiswa soal debat Cawapres kemarin. Kita juga akan menggali seperti apa sosok yang diinginkan mahasiswa untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024 mendatang. Oleh karena itu, di hari ini kita sudah kedatangan Presiden Mahasiswa Universitas Pakuan Bogor, ada Gito Pamungkas, terus juga ada Presiden Mahasiswa dari IPB University, ada Gunawan Aji pada hari ini. Halo, boleh sapa dulu Tribuners? Hai, halo Tribuners. Nah, Aji dan Gito, aku pengen tahu pendapat kalian soal debat Cawapres kemarin itu seperti apa menurut pandangan kalian? Dimulai dari Aji dulu, boleh? Ya. Sebenarnya dalam esensi debat sendiri kita harus bisa memaparkan ya tentang isi pikiran tentang gagasan-gagasan. Nah, pada debat kali ini kan yang terakhir itu mengenai lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Banyak diwarnai beberapa hal yang kemudian dari beberapa paslon bisa menyampaikan gagasannya secara baik dan benar, tapi juga ada beberapa warna-warna yang kemudian kiranya mungkin tidak harus dilakukan lah ya, karena dalam forum-forum nasional mungkin hal seperti itu kurang etis. Tapi dari ketiga paslon, dari Caimin, dari kemudian Prof. Mahfud dan juga Mas Gibran bisa menyampaikan gagasannya walaupun mungkin tidak banyak hal yang sesuai yang tertera di gagasan mereka. Begitu sih. Kalau dari Mas Gito mungkin. Siap. Nah, mungkin kalau dari pandangan kami, khususnya dari kawan-kawan Pakuan, melihat perdebatan Cawapres kemarin, baik dari Mas Gibran, Prof. Mahfud ataupun Caimin, lebih banyak menyinggung pada hal-hal yang sifatnya tuh non-substansial dibanding hal yang sifatnya esensial itu sendiri. Apalagi bisa dilihat ada beberapa cuplikan ataupun adegan yang hanya menampilkan hal-hal yang sifatnya sentimental ataupun sentimen daripada tiap-tiap calon wakil presiden. Oleh karena itu kita memandang yang seharusnya para calon wakil presiden ini bisa menjadi public educator atau public educator untuk bisa mengedukasi masyarakat ataupun menampilkan lah cakrawala gagasan atau pengetahuannya terhadap semua halayak masyarakat Indonesia. Nah, ini tampak tidak timbul karena menjadi teralihkan hanya karena hal yang sifatnya semacam gimmick ataupun semacam hal yang lainnya lah. Nah, dari dua presma ini sangat kental banget soal Gibran. Nah, menurut kalian pendapat dari Gibran ini apakah beresiko nantinya terhadap suara yang diraih oleh paslon nomor 2? Mas Gito dulu mungkin. Nah, mungkin kalau kita melihat realitas politik hari ini yang dimana hampir mayoritas masyarakat Indonesia tidak memiliki pendidikan yang cukup atau dalam artian tidak mengenyam sampai kepada tahap perguruan tinggi, bahkan bisa dibilang hampir mayoritas tuh setiap pemilih itu hanya mencapai kelas 7 atau setara kelas 1 SMP. Jadi secara pengetahuan memang tidak bisa sedalam itu untuk memahami apa yang ada di tiap-tiap calon wakil presiden ini. Nah, oleh karena itu banyak
cara yang dilakukan oleh tiap wakil presiden ini hanya menampilkan hal-hal yang seputar gimmick tadi. Oleh karena itu mungkin walaupun secara gamblang kita sebagai mahasiswa bisa melihat ini sama sekali dengan hal-hal yang sifatnya tuh non substansial atau nolak dari tiap-tiap wakil presiden, tapi mungkin pada tahap realita politik ini bisa memberikan sedikit daya tambahan suara yang cukup lah untuk bisa merebut suara-suara dari kantong masyarakat tadi. Iya. Bicara mengenai apakah kemudian apa yang dilakukan Mas Gibran akan menurunkan elektabilitas atau suara. Saya rasa bisa saja ya Mbak, karena kita juga melihat pada debat capres yang sebelum ini ya. Waktu itu memang Pak Prabowo memang lumayan diberikan tekanan lah ya dari kedua paslon. Dan hari ini bicara juga tentang etik dan etik lagi. Saya rasa hal yang dilakukan Mas Gibran terhadap Prof Mahfud yang sebagai profesor dan guru besar yang kita sama-sama mengakui itu ya Mas, kurang pantas lah. Tapi kembali lagi, apakah kemudian masyarakat bisa paham, masyarakat bisa mengerti dari hal-hal yang disampaikan tadi Mas Gibran? Tapi seharusnya kalau rakyat Indonesia mau terbuka, mau berpikir dan juga menelaah lebih lanjut lagi, sebenarnya yang bersikeras juga adalah yang yang seharusnya masyarakat ini mau mengerti itu sudah banyak termakan framing. Inilah PR kita bersama, bahwa kita sebagai mahasiswa punya tanggung jawab yang sama kemudian untuk agar masyarakat tidak termakan framing. Tapi buzzer-buzzer politik ini kan lumayan cukup bisa membuat perpecahan. Waktu itu saya pernah pulang kampung waktu ada liburan semester waktu itu. Dan kondisi sosial di masyarakat itu memang sangat rentan terhadap framing-framing yang dibuat oleh media, Mbak. Juga dengan buzzer-buzzer itu kemudian kan ya, apalagi di sosial media. Jadi apakah nantinya apa yang dilakukan Mas Gibran pada debat cawapres ini akan menurunkan suara atau tidak, itu kembali lagi bagaimana nanti media dan juga masyarakat mengelola itu. Kalau masyarakat bisa, terutama para pendidikan yang tinggi yang disampaikan juga Mas Gito, bisa mengelola itu dengan baik, bahwa kita harus mencerdaskan masyarakat tentang A, B, C, tentang hal-hal yang bersifat substansi, mungkin akan bisa mengurangi suara. Tapi kalau mahasiswa dan juga teman-teman pemuda nggak sadar akan itu, saya rasa juga nggak akan terjadi apa-apa, akan menutup mata dan telinga aja seolah-olah. Begitu sih, Mbak. Nah, menarik nih jawaban dari Aji dan Gito tadi. Tadi sempat menyebut juga soal etik. Betul. Tapi kita tahu sebelumnya bahwa paslon nomor 1 ya, Anies Baswedan sempat menyerang Prabowo. Nah, apakah bagaimana pandangan kalian terkait dengan etik yang dimiliki oleh masing-masing paslon ini? Iya. Saya pernah baca buku bahwa pada suatu kepemimpinan paling tinggi, nilai-nilai dan etika itu harus dijunjung tinggi, Mbak. Itu juga berarti berlaku dalam prosesi demokrasi kita kali ini. Kemudian nilai-nilai dan etika-etika yang seharusnya diterapkan oleh setiap paslon itu saya rasa menjadi penting untuk kemudian apakah paslon ini cocok dan layak untuk menjadi pemimpin paling tinggi di bangsa ini. Kemudian kita melihat juga pada waktu prosesi pencalonan mereka semua, tadi Mbak menanyakan tentang Pak Prabowo lah ya. Ya kita semua tahu bahwa secara Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan bahwa MK itu mengatakan bahwa proses atau putusan dari MK itu sudah melanggar etik. Tapi kenapa itu diteruskan? Itu kan yang dipertanyaan. Artinya, bagaimana kemarin misalkan bicara mengenai nepotisme, bagaimana mereka akan melawan nepotisme? Kalau mereka sendiri melakukan nepotisme, bagaimana kemudian mereka akan melawan korupsi? Kalau mereka sendiri melakukan korupsi, bagaimana mereka akan melawan kolusi? Kalau mereka sendiri juga melakukan kolusi, kan seperti itu secara logika sederhana. Tapi nyatanya dalam prosesnya terbukti melanggar etik, tetap dilanjutkan. Bahkan kita seolah-olah menutup mata dan telinga, gitu kan. Artinya ya ini suatu hal yang kemudian menjadi kemunduran demokrasi bagi kita. Demokrasi yang seharusnya menjadi dijunjung tinggi dan menjadi harga mati, harus kemudian dikorbankan untuk kepentingan segelintir kelompok dan juga untuk kekuasaan semata. Itu menurut saya hal yang cukup miris bagi bangsa ini. Berarti nggak cuma dari paslonnya saja, tapi sudah Mahkamah Konstitusi juga melanggar kode etik gitu ya. Oke, catatannya sudah diberikan. Nah, gitu boleh diberikan tanggapannya. Nah, sedikit tambahan mungkin, karena kan kita tahu sebetulnya negara kita adalah negara hukum gitu ya. Nah, di atas hukum sendiri itu sebetulnya ada yang lebih tinggi lagi derajatnya, yaitu soal etik tadi. Bahkan ada salah satu adigium dalam hukum yang mengatakan
hukum tanpa moral ataupun tanpa etik adalah tidak berguna. Artinya tidak harusnya adanya hukum ketika itu memang hak-hak etik ataupun hal sifatnya etik itu dilanggar. Nah, sudah dijelaskan tadi oleh Mas Aji kalau misalkan prosesi pencalonan Mas Gibran sebagai wakil presiden itu bahkan melewati beberapa tahap yang pada akhirnya sudah diputus oleh MK ketika putusan MK itu menimbulkan pelanggaran etik dalam prosesinya lah. Nah, secara harfiah artinya hal etik sendiri itu sudah dilanggar dari awal. Otomatis benar tadi kata Mas Aji, gimana nanti calon yang akan terpilih khususnya Mas Gibran di sini akan menegakkan etik ketika dia dari awal sudah melanggar etik itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan apabila Gibran itu sudah terpilih menjadi cawapres? Ya, sorry itu saya juga bahwasanya Gibran ini surveinya terlalu tinggi ya Mas ya. Tapi kembali lagi Mbak, sebetulnya kita akan memenangkan perlawanan ini kalau rakyat bersatu sebetulnya. Bahwa misalkan juga bicara mengenai pelanggaran HAM yang tak kunjung selesai. Apakah kemudian itu dianggap sebagai isu yang 5 tahun sekali? Enggak, aksi Kamisan setiap Kamis dilakukan di Jakarta, di mana-mana di wilayah Indonesia. Artinya juga enggak. Bicara lagi, balik lagi mengenai bagaimana nanti kalau Mas Gibran ini kan ya. Ya kalau misalkan masyarakat mau menerima informasi yang valid, tidak termakan framing, ya kita akan memenangkan proses perlawanan ini. Nah, waktu itu pernah ditanyakan juga ke paslon yang terkait ya, yang melanggar etik ini. Bagaimana Bapak bla 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 tentang etik waktu itu. Ya kemudian pas dikembalikan ke masyarakat, ya tinggal sebenarnya kalau kita bisa membangun suatu eskalasi gerakan. Sama-sama nih kita bicara bahwa presiden harus taat sama etik. Bahwa kepemimpinan paling tinggi harus mengerti nilai. Bahkan di uji publik kita BEM ya Mas. Simpel aja uji publik. Pasti ditanya tuh sama panelis. Nilai-nilai apa yang Mas pengen bawa? Etika seperti apa yang pengen Mas bawa untuk kemudian membawa kepemimpinan suatu organisasi ini? Itu di tingkat kampus. Kok di tingkat negara seolah-olah kita menutup mata dan telinga? Begitu sih Mbak. Nah, sebetulnya Mbak, kalaupun bicara etik, kita tidak hanya bisa menitik beratkan kepada Gibran yang memang sudah secara langsung dan kentara jelas-jelas sudah banyak proses-proses pelanggaran etik yang dilakukan. Nah, tapi kalaupun misalkan ngomongin paslon lain, khususnya dari paslon 01 dalam hal ini, Mas Anies Baswedan dan Caimin, kita juga sama-sama tahu dan tidak tutup mata gitu. Betul. Dalam proses pencalonannya pun ada juga beberapa hal yang dilanggar. Dalam hal contoh misalkan ketika sudah dibentuk yang namanya koalisi dari Partai Demokrat, PKS, dan bahkan Nasdem yang memiliki piagamnya itu sebagai sebuah kesepakatan bersama, pada akhirnya itu terlanggar juga ternyata. Nah, otomatis patut kita pertanyakan, apakah layak dan pantas gitu calon pemimpin yang dari awal komitmen sendiri sudah tidak bisa dipegang gitu. Bahkan oleh Partai Demokrat sendiri itu bisa dikatakan. Nah, sehingga kami pun sebetulnya dari kawan-kawan khususnya kawan-kawan Pakuan sudah mempunyai beberapa hal yang akan dijadikan sebagai sebuah sikap. Yang orientasinya memang mungkin agak terlalu ekstrim karena kami memandang dari ketiga paslon ini tidak ada yang bisa diharapkan dan tidak ada yang bisa dipegang komitmennya. Nah, sehingga kemudian kita memiliki sikap dan bahkan ingin mengajak kawan-kawan pemuda khususnya untuk menaikkan tagline anak muda ayo golput gitu, karena memang harus diboikot yang namanya pemilu ketika dari tiap-tiap calon presiden dan wakil presiden ini hanya menampilkan hal yang sifatnya gimmick ataupun tidak substansial atau bahkan nilai-nilai juga tidak bisa dipegang seperti itu. Nah, menanggapi dari jawaban kalian yang selaras, berarti kalau misalkan paslon nomor 2 menang nantinya bakal ada aksi kah atau seperti apa? Kita melihat pola juga nanti Mbak. Apakah kemudian kita kan selama ini hanya berekspektasi ataupun mengangan-angan hal itu, keburukan itu kan terjadi. Dari kisi-kisi yang kemudian keburukan ya kalau misalkan paslon nomor 2 ini menang adalah sebuah bukan, keburukan. Maksudnya adalah prosesi semua hal yang terjadi dulu Mbak. Kalau misalkan akan terpilih siapapun itu, nggak harus 02, 01 ataupun 03 kalau melakukan kesalahan, kalau tidak berpihak pada demokrasi dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi bangsa ini, ya kita aksi, kita demo. Tapi sebenarnya Mbak, pencerdasan yang harus teman-teman semua yang melihat ini yang harus saya kasih tahu adalah bahwa aksi itu sebenarnya adalah upaya terakhir. Jadi kalau di kami, di PB, itu kita jelas bahwa posisinya adalah kita akan melakukan negosiasi, kita akan melakukan kunjungan ke beberapa pihak itu yang terkait dengan isu-isu ini yang sudah kami kaji sebelumnya. Ketika upaya-upaya yang kami lakukan tidak ada goals ataupun tidak ada hasilnya, baru nanti kita akan konsolidasikan untuk kemudian aksi.
Nah, tadi juga menyambung Mas Gito mengenai boikot pemilu ya. Kalau mengenai boikot pemilu, saya rasa saya kurang sepakat dengan itu. Kenapa begini? Dalam proses demokrasi kan kita bukan mencari siapa yang paling baik sebenarnya, tapi kita mencari pemimpin yang tidak paling buruk. Artinya dalam prosesnya memang seperti itu. Tapi bangsa ini masih layak untuk diperjuangkan sebetulnya. Hal-hal yang kemudian bersifat nilai-nilai dan lain-lain sebagainya, gagasan-gagasannya itu masih layak diperjuangkan. Selama nilai-nilai yang dijunjung tinggi para pendiri bangsa ini tidak dirusak. Bangsa ini kan besar karena sejarah, Mbak. Dari sejarah pula kita melihat bagaimana kemudian orang-orang terdahulu menyikapi suatu perkara, orang-orang terdahulu memikirkan suatu gagasan, orang-orang terdahulu menyikapi problematika yang terjadi pada prosesnya, pada masa itu. Sehingga harusnya kita berkaca bagaimana kemudian bangsa ini akan besar ketika kita berkaca dengan sejarah. Tapi hari ini kita juga melihat sejarah baru mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa calon presiden. Tapi saya masih berharap, masih punya harapan bahwa prosesi pemilu ini akan berjalan dengan baik. Kita akan memilih pemimpin yang baik. Seperti itu sih. Ada tanggapan? Nah, kenapa pada akhirnya kita bisa menaikkan tagline pemuda ayo golput ataupun menaikkan tagline boikot pemilu? Karena tidak bisa kita pungkiri juga kalau misalkan apa yang terjadi hari ini bukanlah proses pencarian pemimpin, tapi hanya tukar tambah kepentingan di antara para elit aja. Nah, hal itu tidak jelas dan langsung terlihat dimulai daripada hal-hal etik yang itu dilanggar dan tanpa malu itu digaung-gaungkan oleh setiap daripada tim sukses para calon pemimpin itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita menjadi sadar kalau misalkan baik rakyat ataupun muda, khususnya mahasiswa hari ini hanya menjadikan atau dijadikan sebagai alat komoditas politik mereka saja untuk bisa menggolkan ataupun mencapai tujuan-tujuan kelompok-kelompok tertentu di sana. Nah, oleh karena itu baik 01, 02 ataupun 03 dari sekarang kita harus mulai beri pencerdasan kepada rakyat, beri pendidikan kepada semua halayak masyarakat kalau misalkan jangan sampai kita dimanfaatkan oleh elit-elit politik dan jangan sampai kita hanya dijadikan sebagai komoditas-komoditas politik oleh kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu garis-garis perlawanan, api-api perjuangan dari sekarang harus mulai ditumbuhkan dan mulai dinyalakan lagi. Jadi kalau misalkan 02 nanti yang terpilih, jangankan 02, 01, 03 aja sudah pasti kita timbulkan yang namanya perang. Apalagi 02 yang hari ini secara jelas dan nyata hanya menjadi kepanjang tanganan kekuasaan rejim ini. Gitu. Tadi menarik sempat membahas soal boikot pemilu dan golput. Nah, apabila generasi muda golput semua nih atau kebanyakan golput, lalu bagaimana dengan generasi muda ini? Generasi selanjutnya seperti apa? Nah, ini balik lagi kan kepada sikap. Bagaimana sikap pemuda hari ini yang pada kenyataannya ternyata kita sama-sama ketahui lah. Setiap paslon daripada calon wakil presiden dan calon presiden ini menjual stigma ataupun menjual framing namanya Indonesia Emas menuju Indonesia Emas 2045, dan yang dibebankan kepada generasi itu adalah generasi muda, khususnya generasi Z dan generasi milenial hari ini, yang padahal ketika kita yang dibebankan di sini kita tidak dilibatkan sama sekali untuk menuju Indonesia Emas itu. Dalam hal contoh misalkan hari ini setiap kebijakan ataupun setiap hal yang dilakukan oleh pemerintah pasti akan berdampak dan berefek pada Indonesia Emas 2045 tadi. Nah, yang padahal pemuda hari ini yang dibebankan oleh elit-elit politik tertentu sebagai tagline-nya Indonesia Emas tidak dilibatkan sama sekali, hanya dibebankan. Jadi timbul satu pertanyaan, kenapa pemuda hari ini yang dibebankan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, padahal elit-elit politik hari inilah yang banyak melakukan dosa, yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai kehidupan bangsa, dan banyak melakukan hal-hal yang hanya mengorbankan rakyat dan masyarakat. Nah, otomatis pemuda hari ini harus menimbulkan hal-hal yang sifatnya itu perlawanan kalau bagi saya, ataupun hal yang tidak bisa didiamkan terhadap elit-elit politik ataupun perilaku-perilaku elit politik yang hanya memanfaatkan pemuda hari ini. Nah, menyambung dengan boikot pemilu tadi ataupun dengan pemuda ayo golput, karena ini soal sikap dan ini adalah soal momentum juga menuju Indonesia yang kata orang bisa lebih baik setelah berganti pemimpin. Nah, kita anggap tidak lah. Oleh karena itu terhadap momentum ini kita jadikan satu momentum ini untuk menimbulkan satu monumen gitu, satu monumen perjuangan yang bernama anak muda harus bisa menentukan garis masa depannya sendiri, anak muda harus bisa menentukan nasibnya sendiri. Kalau misalkan mereka tidak boleh hanya menjadi alat komoditas politik tertentu saja atau hanya dijadikan beban untuk menuju Indonesia Emas 2045, tapi mereka harus punya gerakan yang lebih konkret untuk bisa menentukan nasib mereka sendiri. Gitu, tapi ayo pemuda golput ini bukannya membahayakan bagi generasi muda. Nah, seperti apa gitu kalau? Nah, kalau tadi Mas Aji bilang sebetulnya pemilih itu adalah
bukan mencari pemimpin yang baik gitu, tapi mencegah pemimpin terburuk untuk berkuasa. Nah, masalahnya ketiga-tiga ini bagi kita sudah dirasa-rasa bukan cuman buruk ataupun tidak baik, tapi tiga-tiganya ini pada akhirnya akan berkompromi ataupun akan berkoalisi lagi pada ujungnya di bawah meja ataupun di belakang kita sebagai masyarakat itu. Oleh karena itu, sudah tidak ada lagi harapan ataupun pengandaian yang lebih baik untuk mereka sebagai calon-calon pemimpin Indonesia. Karena mau bagaimanapun, sedari awal sudah tidak ada yang fair terhadap pemilu ini. Dalam hal misalkan presidential threshold ataupun parliamentary threshold. Nah, presidential threshold ataupun parliamentary threshold itu adalah pintu pertama dari pemilu ini yang akan menyebabkan pemilu ke depannya itu tidak akan menampilkan hal yang sifatnya substansial. Oleh karena itu tidak heran ketika ada proses MK yang dilanggar, ketika ada komitmen-komitmen yang sudah diungkap publik ternyata tidak ditepati, dan ketika ada kampanye-kampanye yang hanya slogan manis itu tidak ditepati. Nah, karena dari awal yang akan diperdebatkan dan dipertarungkan di sini bukan hanya ide dan gagasan, tapi cuma faktor-faktor kepentingan untuk memenuhi tujuan tertentu dari kelompok. Karena presidential threshold dan parliamentary threshold menciptakan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu sudah tidak ada yang bisa diharapkan daripada proses pemilu ini. Oke, berarti tidak ada yang bisa diharapkan. Nah, lalu bagaimana dengan gagasan yang sudah disampaikan dari ketiga paslon ini? Menurut pendapatnya gitu seperti apa? Jangankan untuk berbicara gagasan ataupun, jadi kan kalau kita di kampus itu biasanya kalau untuk menilai suatu calon pemimpin itu kan kalau tidak dari gagasan ya dari track record gitu kan. Nah, dari track record mereka selama ini saja itu sudah mulai diragukan gitu, apalagi kalau bicara gagasan. Nah, terlebih dalam setiap momentum yang harusnya mereka bisa menampilkan gagasan dalam forum debat capres ataupun cawapres, ternyata hanya sebatas menampilkan hal-hal yang sifatnya itu tidak substansial tadi dan tidak esensial. Hanya menampilkan gimmick, hanya menampilkan politik karbitan, hanya menampilkan hal-hal yang sifatnya tuh tidak mendobrak ide atau gagasan atau bahkan kebuntuan terhadap perkembangan zaman, tapi hanya menampilkan sebatas hiburan ataupun komedi kepada halayak lah. Oleh karena itu, sedari awal memang sudah tidak bisa diharapkan terkait ide dan gagasan tadi, karena yang dipertarungkan di sini bukan ide dan gagasan gitu, tapi mungkin soal hal-hal di luar itu. Aji, ada tanggapan? Iya, Mbak. Sebenarnya boikot pemilu ini sah-sah saja digaungkan siapapun. Karena negara kita adalah negara demokrasi, artinya begitu kan. Cuman apakah ini masih bisa dikulitin sebenarnya gagasannya? Apakah kemudian ketika pemuda memutuskan atau golongan Mas Gito memutuskan untuk mereka memboikot pemilu, yang lain akan ikut-ikutan? Belum tentu. Apakah kemudian Mas Gito menggelorakan boikot pemilu? Pemilunya akan tetap jalan? Tetap jalan. Negara ini tetap rusak? Tetap rusak. Artinya apa? Ada satu gerakan yang belum terfikirkan dari kita ataupun dari siapapun itu. Bahwasanya ketika memang mau memboikot pemilu, harga yang harus dibayar tuh justru malah lebih mahal. Kenapa? Anggaran pemilu udah mahal. Kalaupun 2 putaran juga akan mahal. Artinya perpanjangan tangan demokrasi itu kan ada pada pemilu. Bedanya kita dengan Orde Baru apa? Pemilu lagi, ya kan? Tapi kalau ada suatu hal yang kemudian digagas untuk kemudian bagaimana pemilu tetap jalan, tapi kita juga bisa terus mengawal, atau mungkin ada nota-nota lain yang dibikin lah nantinya suatu konsolidasi lain. Ya, kalau itu memang muaranya akan baik ya, saya rasa seluruh pemuda akan setuju, begitu kan. Tapi kalau misalkan boikot pemilu digelorakan, pemudanya setuju untuk tidak nyoblos, kan? Apakah kemudian grassroots akan tidak ikut nyoblos? Belum tentu. Orang mereka juga, money politik juga kuat di sana. Apakah kemudian elit-elit akan nggak mikirin cara lain untuk kemudian membungkam Mas Gito misalkan? Pasti akan dibungkam juga Mas Gito dan teman-teman. Karena risikonya terlalu mahal. Makanya gerakan-gerakan pemuda ini kan dibentuk atas dasar pengkajian dulu. Kalau di kami di BB itu kita meriset langkah konkret apa nih yang kita bisa lakukan selain hal-hal seperti yang tadi Mas Gito lakukan. Apakah mungkin kita nanti akan safari ke tiap-tiap paslon kalau mungkin memungkinkan. Kalau nggak gitu, saya masih percaya juga bahwa pemuda ini akan tetap bergerak kalau kita semua bersatu. Jadi untuk melawan itu semua kita harus bersatu. Tapi mungkin kalau dengan cara boikot pemilu, saya rasa saya kurang sependapat saja. Oke, tadi berbicara soal boikot. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan selain dari boikot? Siapa nih, saya? Boleh. Oke. Pertama kita harus sadari bahwa pemilu ini dia dibuat untuk rakyat. Oleh rakyat dan nanti akan untuk rakyat juga pada akhirnya permuarannya. Artinya ini adalah suatu niat baik dari para pendiri bangsa mungkin yang mengeluarkan bahwa kita harus ada pemilu. Tapi kalau tidak ada boikot, hal yang kita lakukan adalah apa?
Pertama, kita harus membaca. Oke. Membaca. Di mana-mana, Mbak, nggak ada namanya internet jendela dunia. Tapi pasti tetap buku adalah jendela dunia. Kenapa? Karena valid di sana. Kalau di internet mungkin berita yang simpang siur itu masih terlalu banyak. Sehingga kita belum punya teknologi untuk menyaring berita di sana. Kita banyak baca, itu yang pertama. Kedua, kita harus melihat gagasan-gagasan dari para capres itu sendiri. Mana yang bersifat implementatif, mana yang tidak bersifat implementatif. Terus yang kedua adalah melihat orang-orang yang berdiri di belakangnya. Oligarki-oligarki cabang mana yang bergabung di koalisinya. Ya ini memang mungkin juga belum hal yang baik, paling baik. Tapi untuk menyaring bagaimana kita bisa melihat, ini nih kemungkinannya masih bisa berubah kalau kita dorong terus nih. Ini kemungkinannya kalau yang jadi ini, demokrasinya akan tetap hidup, sehingga mahasiswa demo-demo nggak akan disemprot sama gas air mata nih. Ini ketika nanti ada mahasiswa audiensi, kiranya kita masih diberikan ruang-ruang untuk berbicara. Sehingga kalau kita sudah menemukan calon itu, ya saya rasa akan masih ada, usahanya pasti akan sampai untuk ke arah sana, Mbak. Tapi pemilu sebentar lagi loh, 14 Februari. Ya, itu masih waktu yang cukup untuk kita saling berbagi, maksudnya berbagi mengenai isi pikiran kita bahwa, atau enggak untuk masyarakat membaca tentang gagasan-gagasan ataupun hal-hal yang selama ini terjadi, misalkan di kampanye-kampanye. Misalkan 03 punya Desak Mahfud, iya nggak sih? Sorry, saya lupa. Desak Anies. Nah, itu kan Desak Anies, sorry. Desak Anies 01, Selepet Imin 01 juga. Kemudian Pak Mahfud juga punya namanya programnya, maaf saya lupa. Pak Ganjar juga kunjungan safari tidur di rumah masyarakat. Itu artinya mereka masih menggunakan demokrasi. Pak Prabowo dan Mas Gibran mungkin juga kunjungan, tapi tidak melakukan diskusi terbuka. Ya kita lihat aja di sana. Mana kiranya dari argumen yang mereka sampaikan itu mendekati nilai-nilai yang kita inginkan. Karena begini, Mbak, apa yang disampaikan seseorang itu mungkin nggak jauh beda dari apa yang mereka pikirkan. Maka dari situ, apa yang dipikirkan dan apa yang dikatakan itu mungkin akan terjadi juga apa yang akan mereka lakukan. Jadi salah ketika kita nggak bicara gagasan sebenarnya. Jadi cara kita menilai orang ini layak atau tidak untuk kemudian menjadi decision maker, ya karena pikirannya. Karena mereka akan menjadi pemimpinan paling tinggi. Begitu sih, Mbak. Gitu, menanggapi dari Aji tadi, bagaimana dengan gagasan yang sudah disampaikan dari ketiga paslon ini? Mengenai gagasan yang sudah disampaikan ya, sebetulnya tuh mengenai gagasan yang sudah disampaikan, hampir semuanya mungkin terlihat normatif gitu. Tidak ada satu terobosan ataupun tidak ada satu penentu di masa depan yang dilihat daripada tiga calon ini memberikan gagasan-gagasan yang memang bisa menuntun bangsa untuk menjadi lebih baik. Paling tidak, kalau kita misalkan lihat Pak Jokowi hari ini hanya fokus kepada pembangunan jalan tol, nah kita ingin lihat ada pembangunan jalan pikiran daripada ketiga paslon ini. Nah ternyata itu tidak ada. Nah tapi itu menjadi satu modal lah bagi kita untuk benar tadi. Ketika pun memang boikot pemilu itu tidak menjadi opsi untuk melakukan gerakan ke depan, lalu apa gitu kan langkah yang bisa kita ambil sebagai satu alternatif untuk bisa menimbulkan hal-hal yang sifatnya itu menyikapi hal tersebut. Nah, kalaupun memang boikot pemilu bukanlah opsi, nah kita juga punya opsi harusnya tuh boikot kecurangan pemilu. Karena gimana pun sekarang kita lihat gitu, semua aparat hampir digerakkan untuk bisa memenangkan paslon tertentu atau semua ASN hampir bisa dilihat digerakkan untuk bisa mencapai poin-poin tertentu. Nah, karena kalau kita lihat pun money politik kan bukan cuma voters buying, Mbak, bukan cuma serangan pajar kepada calon-calon pemilih, tapi juga ada candidate buying gitu. Nah, candidate buying ini adalah salah satu instrumen untuk bisa mencalonkan diri dengan membeli perahu. Nah, perahu ini adalah partai-partai tersebut. Nah, ketika mereka sudah dijebak atau ketika mereka sudah dikunci oleh satu hal yang akan menentukan nasib bangsa ke depan, nah itu tidak akan berguna ke depannya. Karena bagaimanapun presidensial threshold tadi itu adalah salah satu jalan untuk menuju kecurangan pemilu yang akan lebih marak ke depannya. Karena bukan cuma voters buying, tapi candidate buying yang sudah dilakukan sedari kemarin-kemarin. Karena bagaimanapun sudah banyaklah hal-hal yang nampak, bahkan bukan lagi menjadi rahasia umum gitu. Banyak transaksi-transaksi yang pada akhirnya itu akan menyandra mereka ataupun menjebak mereka ke depannya. Jadi kalaupun tidak bisa dengan boikot pemilu, ya kita boikot kecurangan pemilu. Karena bagaimanapun ini sudah H-20 kurang lebih kan menuju pemilu. Ya paling tidak jangan sampai
pemilu ini hanya satu putaran gitu. Karena kalau ini sampai satu putaran, otomatis kita selesai di situ. Oleh karena itu kita boikot kecurangan pemilu ini, sama-sama kita gaungkan lagi gerakan agar bangsa Indonesia bisa lebih tertuntun arahnya menuju impian daripada pendiri-pendiri bangsa tadi. Aji setuju? Kalau boikot kecurangan pemilu, saya sepakat. Karena begini, Mbak. Pemilu ini udah anggarannya mahal. Kalau dicurangin lagi kan juga keterlaluan bagi saya. Nilai-nilai etik sudah dilanggar, masa mau curang lagi gitu kan. Itu yang tadi yang menanggapi itu. Sama yang kemarin tuh masih hangat, Mbak, bahwa Pak Jokowi menyampaikan bahwa presiden tuh boleh berpihak. Nggak, sederhana aja. ASN itu dituntut untuk netral. Lalu pimpinan paling tingginya nggak netral. Itu logis nggak menurut Mbak? Enggak kan? Terus gimana? Ini lelucon apa lagi yang dibikin sama pimpinan paling tinggi di bangsa ini gitu kan? Nambah-nambahin kerja dari para BEM-BEM juga nih nanti akhirnya. Kita yang bersih-bersih akhirnya. Jadi netralitas itu harus dibangun oleh pemerintah seharusnya. Menteri-menteri tidak boleh berafiliasi, apalagi presiden gitu. Menteri-menteri harus tetap netral. Kalaupun memang harus mengikuti kontestasi, ya dia mundur dari kursi menterinya. Karena takutnya alat-alat negara itu dipakai dia untuk kepentingan politiknya. Simpel saja di BEM misalkan. Ketika dalam organisasi, misalkan ketua departemen aksi strategis advokasi pengen nyalonin diri sebagai presma misalkan ya. Dia harus diberhentikan jadi ini dari organisasi. Ya kan Mas, di Mas juga kan? Sama. Lalu bagaimana kalau negara ini ketika menterinya berkontestasi atau menterinya ikut kampanye politik, pasti udah itu lelucon paling nggak masuk akal bagi saya. Masih masuk akal lelucon komika yang kita lihat nih Mbak. Jadi kacau sekali etika sekarang ini. Etika politik kan ada juga kan. Beliau menteri, kemudian seharusnya punya integritas, punya nilai juga karena mereka juga membawa nama bangsa ini kan sebagai yang diberikan amanah kepada dia. Kalau mereka nggak netral, lalu bagaimana bawah-bawahnya? Bagaimana kecurangan-kecurangan yang lainnya? Gitu kan? Simpel saja mungkin. Misalkan tentang kementerian yang adalah siapapun itu, menteri siapapun, yang kemudian tetap mengkampanyekan calonnya masing-masing ini. Kalau Mbak lihat tuh juga, ya Allah, kok gini amat gitu. Ada cara yang lebih etis, berintegritas, dan penuh kehormatan. Harusnya seperti apa gitu? Ya harusnya mengundurkan diri dengan hormat, Pak. Saya mengundurkan diri karena mengikuti kontestasi pemilu untuk menjaga nama baik saya dan nama baik bangsa ini. Sudah. Dan kampanye memang itu juga diaturkan dalam undang-undang, dan itu disahkan saja. Tapi seharusnya memang nggak seperti itu untuk menteri-menteri bergabung pada proses kampanye, untuk presiden juga menjadi jubir tim ses dari salah satu calon. Ini keterlaluan gitu bagi saya. Nah sebetulnya mengenai netralitas aparat tadi, dan tadi sudah dijelaskan oleh Mas Aji, kalau misalkan ada ucapan presiden yang memperbolehkan aparat, pemerintah daerah, bahkan menteri-menterinya untuk berkampanye, bahkan presiden itu sendiri, karena ya dikatakan selain pejabat publik, presiden juga pejabat politik itu. Padahal pada tanggal 21 November, presiden mengatakan semua aparat dan semua pemerintah daerah dari tingkat kota, kabupaten, atau bahkan kelurahan sekalipun sampai kepada tingkat negara, itu semuanya harus netral. Tapi tiba-tiba kemarin muncul pernyataan presiden yang menganggap boleh berkampanye. Nah, patut diduga itu menjadi sebuah pengamanan lah, karena sebelum presiden mengutarakan itu tuh ada salah satu akun daripada Kementerian Pertahanan yang ternyata diketahui menaikkan tagar Prabowo Gibran itu, yang sekarang itu menjadi polemik dan sedang dilaporkan. Nah, tapi paling tidak, apakah presiden dalam hal ini sedang mensikapkan dirinya atau memposisikan dirinya untuk melindungi kecerobohan atau kelalaian daripada kementeriannya yang melakukan kampanye, atau justru memang ini menjadi sebuah hikmah lah bagi kita, karena lagi-lagi pernyataan presiden tidak bisa dipegang. Padahal pada tanggal 21 November dia bilang semuanya harus netral, tapi kemarin dia bilang boleh berkampanye itu. Nah ini juga lah yang sebenarnya menjadi modal kuat bagi kita untuk ya ini pemilu kita hari ini, yang nol pada akhirnya resultantenya gitu. Tidak ada nilai-nilai yang pantas yang bisa dilihatkan oleh mereka kepada masyarakat sebagai sebuah public educator ataupun semacamnya. Berarti tadi Pak Presiden juga menyebutkan bahwa itu adalah hak demokrasi. Ya, betul. Nah, lalu bagaimana tanggapan kalian tentang hak demokrasi ini digunakannya harusnya seperti apa?
Nah, sebetulnya hak demokrasi bicara pemilu itu kan bicara demokrasi elektoral gitu, bicara event 5 tahunan gitu. Yang padahal dari waktu ke waktu, dari hari ke hari yang sifatnya fungsional, itu kita bisa melihat dengan jelas gitu. Banyak hak-hak demokrasi yang dibungkam. Banyak orang-orang yang melakukan kebebasan berekspresi, banyak orang-orang yang melakukan kebebasan berpendapat, justru itu dibungkam dan dilakukan kriminalisasi kepadanya. Patut kita ingat bahwasanya ada Haris Azhar dan Fathia Maulidia yang coba untuk mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan keadilan kepada masyarakat, tapi ternyata malah dibungkam dan dikriminalisasi. Yang untungnya kita mengetahui mereka bisa memenangkanlah di pengadilan. Sampai pada akhirnya itu mungkin bisa menjadi asa dan harapan ke depan. Tapi paling tidak, kalaupun untuk bicara hak demokrasi, ya memang sudah sepantasnya karena demokrasi ini dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, ya kita yang harus bisa menjaga dan kita yang harus bisa menjunjung tinggi bagaimana caranya demokrasi ini sesuai dengan apa yang dituju oleh sebuah bangsa. Bukan menjadi demokrasi yang hanya dimanfaatkan oleh elit-elit tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, baik boikot pemilu ataupun boikot kecurangan pemilu adalah hak demokrasi kita sebagai sebuah atau seorang warga negara. Dari debat yang sudah berlalu kemarin, apakah sudah ada bahwa paslon ini yang sepertinya akan menang atau juga gagasannya juga bagus atau seperti apa? Apakah sudah ada pandangan sendiri dari mahasiswa? Kalau dari kami, selama debat ini masih terus berlangsung, kita belum bisa mengambil kesimpulan. Jadi kita juga nggak percaya survei, Mbak, karena surveinya pasti dikasih duit kan gitu. Secara sederhana saja, proyek-proyek seperti itu kan memang selain daripada merasa mereka lebih tinggi dari yang pada yang lain, tapi itu juga untuk memenangkan pikiran masyarakat yang masih kosong bahwa wah kita dukung aja yang menang. Survei-survei seperti itu. Tapi kalau ditanya apakah dari debat cawapres kemarin kita bisa menentukan yang mana kiranya yang menang, kita belum bisa menentukan. Gitu. Kalau melihat pada realita hari ini, benar kita bisa bilang kita tidak percaya survei. Tapi patutnya juga kalau misalkan ada satu instrumen atau ada satu rencana yang dipaksakan agar realita yang terjadi hari ini sesuai dengan survei yang ada hari ini. Misalkan, banyak survei mengatakan hari ini Prabowo Gibran akan memenangkan Pilpres 1 putaran. Dan itu sedang dipaksakan hari ini lewat penggerakan tiap-tiap aparat, lewat penggerakan tiap-tiap ASN, yang dimana itu harus menimbulkan reaksi kepada masyarakat. Dan reaksi yang paling tepat, ya selain pada gerakan-gerakan dari mahasiswa yang mungkin akan melakukan pencerdasan kepada tiap-tiap masyarakat atau pencerdasan kepada sudut-sudut kota dan kampung, nah kita harus ada gerakan yang lebih konkret. Mungkin saya dengan Faji nanti bisa sama-sama berkonsolidasi untuk mengatakan perlunya boikot kecurangan pemilu agar bisa lebih masif dan lebih sistematis lagi ke depannya. Baik, nah dari debat Capres dan Cawapres kemarin mereka mengeluarkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditanyakan. Nah, menurut kalian apakah solusi yang diutarakan dari masing-masing Cawapres ini ada yang bisa diambil gitu, ataukah hanya bahan gimmick saja? Ya sebenarnya, beberapa yang disampaikan, Mbak, itu memang berdasar dari gagasan yang mereka buat. Contoh mengenai hilirisasi dari Mas Gibran, kemudian perubahan dari Caimin, tobat ekologisnya, kemudian Prof. Mahfud juga mengenai penegakan hukum-hukumnya aparatur sipil negara, itu semuanya ada di gagasan-gagasannya. Jadi menurut saya mereka memang menyampaikan juga gagasan-gagasannya, tapi memang kurang mencakup semuanya. Gitu sih Mbak, kalau mengenai dari gagasannya, dari disampaikan. Berarti solusinya tetap dapat walaupun ada gimmick tertentu. Apakah gimmick ini malah dijadikan bahwa tidak mengerti dari substansi yang disampaikan? Jadinya bahan gimmick seperti Gibran, terus juga dengan Mahfud MD itu seperti apa? Apakah ini mereka tidak mengerti substansi yang dijelaskan atau? Bisa jadi. Gimmick kan dilakukan banyak kan ya, misalkan debat ya. Debat kalau nggak bisa jawab kan biasanya gimmick. Ngarang indah lah ceritanya waktu itu. Tapi ya gimmick itu juga kemudian saya rasa memang ada gerakan yang harus ada gimmicknya. Tapi kalau dalam konteks ini, itu saya rasa gimmick ini memang ketidakpahaman mengenai substansi yang disampaikan. Apalagi tentang isu-isu agraria yang nggak dibahas juga di situ. Mengenai food estate yang kami dari PB juga mengkaji betul bagaimana kemudian kegagalan proyek food estate ini. Yang seharusnya kami berkeinginan agar itu dibahas. Karena itu fundamental banget, Mbak. Lahan-lahan daripada petani diambil, lahan-lahan dari masyarakat adat yang seharusnya mereka hidup di sana, besar dan tumbuh di sana, diakuisisi. Kemudian kerusakan lingkungan yang juga terjadi masif. Dan kita diam-diam saja, bahkan KPU tidak memberikan format itu ke debatnya. Itu saya rasa ya kami menyayangkan adanya itu. Begitu sih Mbak kalau gimmick. Nah, mungkin
saya agak bersepakat kalau misalkan ide ataupun gagasan disampaikan kemarin hanya menjadi bahan gimmick. Nah, mengapa demikian? Pertama, selain daripada yang disampaikan oleh para paslon kemarin, kita kan sudah mengetahui gitu masing-masing riwayat ataupun track record daripada tiap-tiap paslon ini, yang mana setiap paslon ini mempunyai problematikanya sendiri terkait dengan riwayat hidupnya ataupun ketika mereka menjadi seorang pejabat publik. Nah, namun demikian, sekalipun mereka pada debat cawapres ataupun capres kemarin menyampaikan ide gagasan, itu sebetulnya kan adalah ide gagasan yang disampaikan yang sifatnya itu normatif aja gitu. Itu bisa kita pelajari di mahasiswa-mahasiswa tingkat dasar ataupun di mahasiswa-mahasiswa tingkat pertama, yang itu sudah sering kita bahasakan dan kita kaji bareng-bareng lah. Tapi tidak ada satu terobosan ataupun tidak ada satu ilham cakrawala pengetahuan yang itu tuh bisa menuntun bangsa ini ke depan. Selain daripada penyampaian ide-ide yang normatif, gimmick-gimmick yang kebablasan, atau bahkan itu sebagai salah satu upaya untuk menutupi kegagalan ataupun kebobrokan dari tiap-tiap paslon ini. Karena kita sama-sama tahu ada food estate yang gagal, ada wadas yang sedang menjadi sengketa ataupun semacam seperti itu. Lalu seharusnya calon pemimpin itu seperti apa di mata kalian? Seharusnya pemimpin itu paham apa yang diisi, ada apa gagasan mereka masing-masing. Ketika mereka punya gagasan, mereka juga harus memberikan terobosan atau solusi baru. Karena tujuannya ada pemimpin ya untuk bantu bahu-membahu menyelesaikan masalah itu. Kalau mereka sendiri nggak paham masalahnya, nggak paham solusinya, terus mau dibawa kemana bangsa ini? Begitu. Dan juga kelihatan banget Mbak, setiap calon di sana itu nggak paham tentang gagasannya. Kelihatan. Karena mungkin yang mengisi gagasan juga tim ahli lah ya. Dari para profesor, dari para ini untuk kemudian memberikan isi pikiran mereka untuk diimplementasikan secara gagasan. Tapi kalau diuji pas debat, kelihatan banget substansial yang seharusnya disampaikan itu nggak tersampaikan dengan baik. Jadi baiknya kalau mau debat ya belajar aja lah. Kira-kira bagaimana penyelesaiannya gitu. Bagaimana misalkan tiba-tiba ada pertanyaan A, B, C, mereka nggak kepikirannya tentang pokoknya ntar saya hilirisasi misalkan. Pokoknya ntar kita rubah. Pokoknya ntar kita cabut izin misal. Jadi seharusnya ada proses-proses yang dilakukan, nggak cuman hasilnya doang kita cabut. Mungkin ada proses tentang perubahan hukum ataupun rancangan undang-undang yang baru, kemudian mereka menjelaskan ke aparatur, kita akan jelaskan ke aparatur bla 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 lah. Saya rasa semua orang yang ada di situ cerdas-cerdas semua lah ya. Jadi harusnya menjawab sih. Mungkin nanti next debat harusnya dijawab. Gitu. Nah, setahu saya kan ada game tentang pemimpin itu. Pemimpin itu adalah pemimpi dengan huruf N di belakangnya. N-nya untuk nyali dan N-nya untuk nalar gitu. Nah, masalahnya ketiga paslon ini gagal nalar semua karena tidak memahami, benar kata Mas tadi, tidak memahami ide dan gagasan yang mereka sendiri bawa gitu. Nah, oleh karena itu, bagaimana para pemimpin ini akan menjadi problem solver gitu, akan menjadi orang yang akan menuntun kita untuk menyelesaikan masalah. Kalau dari tiga pemimpin ini adalah orang-orang yang menyebabkan masalah itu sendiri. Jangankan untuk menyelesaikan masalah, ternyata masalah yang ada pun ternyata disebabkan oleh para pemimpin yang akan dipilih nanti gitu. Jadi kalau misalkan apakah tiga pemimpin ini sesuai dengan kriteria pemimpin yang ideal, nah itu jauh daripada kata ideal dan tidak sama sekali ideal terhadap tiga pilihan daripada pemimpin kita hari ini. Yang mungkin masih ada waktu ke depan untuk kita lihat bareng-bareng lah. Kalau tadi Aji sudah menyebutkan kriterianya seperti apa, lalu Gito harusnya seperti apa pemimpin itu Gito? Jadi kalau misalkan pemimpin kita terdahulu ataupun founding father kita terdahulu menuntun bangsa ataupun membawa bangsa ini dengan pikiran, dengan nalar ataupun dengan gagasan. Nah, hari ini kita tidak melihat tiap-tiap pemimpin daripada paslon capres ini ataupun capres ini membawa pikiran ataupun ide-ide yang original daripada mereka. Nah, mereka hanya membawa hal-hal yang sifatnya tuh datang daripada timnya yang walaupun itu hanya bersifat normatif gitu, tapi tidak membawa itu. Oleh karena itu kalau misalkan ditanya seperti apa sih pemimpin yang dibutuhkan Indonesia pada hari ini, nah kita bisa baca tuh ada yang strategis, populis, ataupun bahkan intelektual lah. Nah, ketiga-tiganya tuh tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang populis, tidak memenuhi kriteria sebagai orang yang strategik untuk memikirkan bagaimana bangsa ini ke depan dalam menghadapi tantangan zaman, tidak juga sebagai seorang intelektual yang setidaknya tuh bisa membawa pikiran untuk menjadi pikiran bangsa ini ke depan, atau bisa menjadi pikiran bagi masyarakat ke depan untuk selalu dibawa ataupun dirasikan tiap harinya. Jadi pemimpin-pemimpin yang harusnya strategik ataupun populis ataupun intelektual, nah ini tidak ada di dalam tiap paslon tadi. Padahal ini merupakan pemimpin yang harusnya kita butuhkan gitu. Mereka yang strategis, mereka yang populis, dan mereka yang intelektualis. Tapi tidak ada tiga-tiganya ini dalam paslon ataupun
capres atau cawapres yang ada hari ini. Paslonnya sudah terpilih 1, 2, 3 pemilihan tanggal 14 Februari. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak semata-mata tentang boykot, tidak semata-mata tentang golput. Lalu apa yang harus kita lakukan gitu? Sudah pasti kita kawal dan sudah pasti kita khususnya sebagai mahasiswa harus menjadi agent of change ataupun agent of control sosial lah, agar gimana caranya apa yang dilakukan oleh mereka ke depannya, kalaupun memang keluar daripada batas dan keluar daripada yang seharusnya, nah kita sebagai pengawas ataupun pengontrol sejati daripada pemerintah ataupun sebagai oposan sejati daripada pemerintah harus siap untuk selalu memberikan pergerakan, melakukan perlawanan terhadap hal-hal ataupun kebijakan-kebijakan yang itu dirasakan tidak berpihak ataupun tidak pro kepada rakyat ataupun masyarakat Indonesia. Tetap mahasiswa di sini harus tetap sebagai mahasiswa yang koridornya sebagai agent of change, agent of control sosial ataupun moral force ke depannya. Itu. Paslonnya sudah terpilih 1, 2, 3, lalu bagaimana dengan gagasan sudah disebut juga, lalu bagaimana sikap kita menentukan paslon ini untuk menjadi capres dan cawapres nanti? Iya, menentukan capres dan cawapres nanti. Yang pertama, presiden dan wakil presiden sudah terpilih ya. Untuk menentukannya, Mbak. Kalau dari saya, sudut pandang saya adalah kita melihat sejarahnya. Kalau mungkin kalau masyarakat nggak mau bicara mengenai gagasan ketiga calon, kita lihat sejarahnya. Apakah orang-orang ini pernah menculik misalkan? Oke, dari track record-nya ya? Ya, orang-orang ini pernah menghilangkan aktivis seperti kami ini. Oke, tahu lah. Tahu lah, nggak usah disebut lah ya. Cukup, terus. Apakah kemudian orang-orang ini pernah membuat suatu konflik agraria mungkin? Nah, kiranya dari segala hal itu kemudian dibagankan, disudutkan lah sebelah mana. Kiranya hal-hal yang paling buruk tidak ada di mereka, ataupun orang-orang yang buruk berada di kubu mereka. Nah, kalau itu udah dilihat, kita bicara tentang gagasan. Bagaimana mereka kemudian menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini, misal tentang kalau kami PB, bagaimana mensejahterakan petani, bagaimana kemudian menciptakan sistem pertanian yang baik. Selama ini kan kita selalu bicara mengenai regenerasi petani yang minim. Karena tanahnya sempit, harga pupuk tinggi, harga gabah merosot, ekspor nggak ada, impor tinggi. Terus gimana? Nah, kita mencari juga kalau IPB seperti itu pola pikirnya. Kalau dari gagasan kita sudah lihat, kemudian bagaimana waktu dulu, sejarah lagi Mbak, balik lagi. Gagasan mereka dulu dan mereka bagaimana mengimplementasikannya. Misalkan ternyata ada ada yang korupsi nih waktu itu. Berarti mereka nggak tegas tentang ketika proses memimpin. Makanya kalau di BEM ada namanya uji publik ataupun ada secara orangnya, ada secara substantif. Jadi diuji kita. Orang ini tuh pas mimpin panitia ini pernah melakukan apa sih? Nah, itu ada diuji. Makanya kalau milih presiden kurang lebihnya seperti itu. Cuman lebih tinggi lagi stratanya. Begitu sih Mbak kalau saya. Dan juga nambahin tadi mengenai kriteria pemimpin ya. Seharusnya pemimpin itu menjunjung tinggi nilai. Karena untuk mengakomodir ataupun untuk menertibkan seluruh orang di bawahnya itu harus dengan nilai. Nilai apa nih yang ingin kita bawa? Visi besar apa yang ingin kita raih? Pemimpin juga harus punya visi yang besar. Big why, alasan mereka memimpin kenapa. Alasannya harus jelas. Sebagaimana mereka dengan rakyat, dekat dengan rakyat. Bagaimana kemudian mereka bisa mengakomodir kebutuhan rakyat. Bagaimana kemudian demokrasinya tetap dijalankan, dijunjung tinggi. Karena demokrasi jelas bahwa melibatkan masyarakat. Mereka harus melibatkan masyarakat, melibatkan mahasiswa, seluruh komponen yang ada di bangsa ini harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian pemimpin ini harus cerdas juga. Karena kalau nggak cerdas dibodoh-bodohin, Pak. Presma aja harus cerdas loh. Apalagi presiden harus cerdas. Dan juga nggak gampang terpengaruh siapapun itu. Dan juga berani, paling penting adalah berani. Karena tingkatan kita melangkah, mungkin kita punya niat atau punya pikiran yang baik. Tapi kalau nggak berani, ya nggak akan terjadi. Mas Gito misalkan, dia pengen jadi Presma, ya kan? Dia pengen jadi Presma, dia punya gagasan, tapi nggak berani. Ya nggak jadi Presma, gitu kan? Pemimpin harus gitu. Kalau dia punya gagasan untuk kemudian mesejahterakan masyarakat, menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan untuk seluruh komponen, seharusnya mereka menerapkan tadi yang saya sampaikan. Begitu sih, Mbak. Bukannya 3 paslon ini sudah memenuhi kriteria atau belum? Kalau ketiga paslon ini sepertinya memang belum sih. Belum ada juga sama sekali atau? Ya mungkin ada yang mendekati atau ada yang mungkin berproses untuk
menerangkan ke masyarakat bahwa Oke. itu tuh gua gitu loh. Oke. Cuman dari kami sih mahasiswa nggak pernah yakin, karena kami adalah posan paling tinggi yang posan abadi. Meskipun kelihatan mereka melakukan itu, tapi kita nggak serta-merta percaya. Karena gini Mbak, Bung Hanta tuh pernah menyampaikan bahwa kampus itu didirikan untuk menciptakan karakter anak muda yang memiliki jiwa intelektual. Kalau mahasiswanya nggak berani melawan ataupun mencaci maki para pimpinannya, ya kita udah nggak lagi mahasiswa disebutnya, karena kita nggak berintelektual gitu kan. Oke. Artinya, kalaupun ada pemimpin yang merasa dirinya memenuhi kriteria yang tadi saya sampaikan, kami nggak percaya juga. Kami akan tetap kawal, kami akan tetap melawan Oke. apapun yang dibuat mereka nanti setelah jadi. Begitu sih. Ada tanggapan gitu? Nah, kan dalam demokrasi itu memilih pemimpin itu adalah memilih pemimpin yang kelak akan kita salahkan ke depannya gitu. Kenapa harus disalahkan gitu? Jadi itu kan salah satu adegan dalam demokrasi lah. Jadi memilih pemimpin itu adalah memilih pemimpin yang kelak akan kita salahkan ke depannya. Nah, itulah pemimpin dalam dunia demokrasi ini. Oke. Nah, jadi kalaupun 3 paslon ini akan menjadi calon-calon pemimpin Indonesia ke depannya, nah jangankan kelak itu hari ini aja mereka harus siap untuk kita salahkan. Oke. Nah, kalaupun tadi menyambung dengan kata Mas Aji kalau pemimpin itu harus berani, benar gitu kan, pemimpin itu adalah pemimpin dengan huruf N di belakangnya, N-nya untuk nalar dan N-nya untuk nyali. Nah, masalahnya mereka punya nyali tidak untuk bisa melakukan ataupun menjunjung tinggi nilai itu. Nah, itu patut diragukan. Kenapa? Karena pertama kita tahu kalaupun misalkan bicara Ganjar tuh mau tidak mau mungkin terjebak dengan istilah petugas partai. Nah, berani tidak dia untuk mengatakan saya itu petugas rakyat bukan petugas partai Oke. kelaknya. Ataupun Prabowo ataupun Gibran berani juga tidak mereka untuk keluar daripada kepanjang tanganan Bapak Jokowi hari ini. Ataupun Anies berani juga tidak kalau misalkan dia bisa menerapkan hal-hal sifatnya intelektual untuk dijadikan sebagai satu pedoman menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu patut dinyatakan juga punya nyali atau berani tidak. Nah, kalau misalkan bicara nalar, kita sudah agak jauh lah tadi berbicara tentang nalar, karena ide gagasan itu dari mereka hanya dijadikan sebagai bahan gimmick. Jadi patut juga mereka juga gagal nalar lah. Oleh karena itu kedepannya dan hari ini mungkin harus kita mulai gaungkan untuk menyalahkan tiap-tiap pemimpin ke depan tersebut. Karena ya dalam demokrasi memilih pemimpin adalah memilih pemimpin yang akan kita salahkan. Oleh karena itu harus mulai kita salah-salahkan pada hari ini. Oke. Berarti dicari kesalahan-kesalahannya ya? Atau Harus, bagaimana? Ya. Oke. Harus dicari. Karena pemimpin itu, karena kita kan nggak pengen nyari yang paling buruk. Ah. Ya udah yang paling banyak salahnya ya jangan dipilih udah. Gitu, sudah ada belum sih di pemikiran mahasiswa Unpad sendiri nih, kamu mewakili mahasiswa Unpad, ada nggak sih gagasan yang sepertinya presiden ini sudah mumpuni kriterianya seperti apa, atau memang jawaban di awal tidak ada sama sekali? Tidak ada sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan di pemilihan nanti gitu? Ayo golput. Karena Masih paling tidak tetap kekal. harapan kita, kalaupun memang ini sudah H-20 untuk menuju pemilu, harapan Oke. kita ini tidak satu putaran lah, agar terus kita uji itu dari bulan Oke. Februari pertengahan sampai bulan Juni putaran kedua. Nah, bisa kita lakukan upaya-upaya atau gerakan-gerakan yang lebih konkret untuk bisa membuktikan kalau pemuda bisa melakukan lebih daripada sekedar alat komoditas politik menuju Indonesia. Apa yang Emas bisa lagi. dilakukan pemuda gitu? Nah, itu kita buktikan bareng-bareng dengan tahapan pertama, jangan sampai satu putaran terlebih dahulu. Jangan sampai pemilu itu selesai di tanggal 14 Februari. Kalau tapi nyatanya diperpanjang satu putaran gimana gitu? Kalau nyata satu putaran, tidak ada kata lain selain lawan ya. Oke. Konsolidasi lagi gitu. Konsolidasi lagi. Kita konsolidasi dulu, baru kemudian melakukan perlawanan seperti itu. perlawanan. Berarti dari mahasiswa Unpad sendiri, dari Presmanya sendiri, mengharapkan untuk 2 putaran seperti itu. Mengharapkan untuk diboikot pemilu itu. Tapi paling tidak terburuknya ya 2 putaran lah. Aji. Kalau dari PB, karena saya nggak melakukan survei ya, jadi saya nggak punya data apakah teman-teman mahasiswa memilih yang mana. Oke. Kalau saya condong kemana, saya juga belum menentukan pilihan, Mbak. Aha. Jadi kami tentu inginnya sih mahasiswa cerdas ya dalam memilih. Apalagi mereka kuliah tinggi-tinggi ya, jauh-jauh dari kampung mereka ke IPB kan. Artinya mereka harus cerdas untuk memilih pemimpin. Siapapun itu. Siapapun yang nanti akan dipilih. Dan itu hak mereka juga kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan apapun. Begitu sih kalau kami. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan kalian bagi siapapun yang nanti terpilih menjadi presiden dan wakil presiden? Dari Aji dulu. Ya, bagi siapapun dari ketiga calon yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, pertama, hal yang harus Bapak lakukan dalam 1 bulan adalah untuk menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan. Oke. Karena rakyat itu sudah cukup melakukan, mengalami kesusahan, rakyat itu sudah cukup mengalami penindasan, rakyat itu sudah cukup untuk tidak mendapatkan hak-haknya, rakyat itu sudah cukup menangis
untuk menghadapi realitas sekarang yang terjadi. Jadi kalau Bapak semuanya dalam 1 bulan ataupun 2 bulan lah paling banyak tidak bisa menerapkan prinsip-prinsip berkeadilan dengan kebijakan yang baru ditetapkan, ya siap-siap saja kata saya. Itu sih Mbak dari kami. Sulit ya kalau bicara harapan, tapi memang sudah kita susah berharap. Tapi paling tidak, kalaupun memang salah satu pemimpin nanti pada akhirnya terpilih, kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu itu bisa ditindak ataupun bisa dilakukan upaya-upaya yang lebih konkret lah, seperti mengadakan pengadilan HAM gitu. Jangan sampai aksi Kamisan yang sudah 801 kali diadakan dan sudah 17 tahun konsisten diadakan hanya dijadikan sebagai alat kebutuhan elektoral mereka saja. Jadi kedepannya mungkin pemimpin tadi paling tidak menjaga nilai-nilai yang sudah ada dalam Pancasila lah, agar itu bisa terus dimanifestasikan dan itu bisa terus dipraktekkan dan tidak hanya menjadi sekadar slogan yang dijual untuk kebutuhan 5 tahunan atau elektoral saja. Baik, terima kasih banyak atas pendapatnya pada hari ini. Dari Presma IPB ada Gito Gunawan Aji dan Gito Pamungkas dari mahasiswa Presma Unpad. Terima kasih, semoga harapan-harapannya terwujud. Terus juga diharapkan mahasiswa juga cerdas dalam memilih nanti di pemilu 2024 nanti. Terima kasih banyak atas waktunya. Baik, Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan Presma IPB University dan Presma Universitas Pakuan Bogor. Saksikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Bogor. Saya Oktiarani pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.